Assalamualaikum. Yuk kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu. Kali ini kita akan bahas ya, setelah belajar fisika-fisika ada request kita bahas apa TPS. Nah, kita coba ikuti ya permintaan dari teman-teman untuk membahas TPS. Nah, di video sebelumnya sudah ada pembahasan TPS, ada dua nomor di video sebelumnya. Nanti saya buatkan playlistnya. Dan ini kita lanjutkan ke nomor 3, 4, dan 5. Nah, masih tentang geometri. Nah, bagaimana nanti kita mengerjakan soal TPS tentang geometri yang nanti modelnya ini ternyata unik karena kita harus menentukan mana pernyataan dari yang disediakan. Ini ada pernyataan 1 dan 2 ini yang bisa mendukung kita untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Gimana sih Mas, masih bingung? Yuk kita langsung saja simak soal ini dan coba kita mikir bersama. Nah, ini bukan trik cepat, bukan cara cepat, tapi kita coba belajar bersama bagaimana kita memahami soal dan mampu mengerjakannya dengan baik secepat-cepatnya. Oke ya, oke. Nah, kita lihat nomor 3 ya, nomor 3 ini. Segi 5 ABCED. Oke ya, ABCED terbentuk dari dua segi tiga siku-siku ABC ya dan BAD ya. Ada ABC dan BAD. Oke ya. Nah, AD3. Oke, kita tulis aja AD-nya 3 ya. Kita tulis 3. BC-nya berapa ini? 5. Oke, BC-nya 5. Kemudian sisi apa ini? AC, sisi AC dan BD berpotongan di titik E. AC, BD. Oh, ini perpotongannya di titik E ya. Oke, jika luas segitiga AEB diketahui oleh segitiga AEB ya, ini yang kita arsir aja yang ini ya. Luasnya berapa ini? Kita dapat luasnya 12. Oke. Berapa jarak E dari AB? E dari AB. Oh, berarti garis tinggi ya. Oke. E dari AB kan ini. Set. Nah, ini adalah garis tinggi. Oke. Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut yang cukup menjawab pertanyaan ini. Berarti kita kan diminta menjawab pertanyaan ini, tapi diberikan data tambahan 1 dan 2 ini. Kalau 1 saja yang diberikan nanti sudah cukup menjawab ini apa belum? 2 saja yang diberikan sudah cukup apa belum? Nah, gitu ya. Nah, kita akan coba pelajari bersama bagaimana menjawab tantangan soal yang seperti ini. Oke. Nah, gini. Sekarang kita sudah punya data luas ya, data luas. Nah, perlu kita pahami untuk mencari data tinggi. Kalau kita sudah punya data luas, kita ingat-ingat luas itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi kan. Nah, kita mau nyari tingginya ini kan, pertanyaannya itu. Nah, kita harus tahu apa dulu? Alasnya ini berarti apa? AB ini harus tahu dulu. Berarti syarat kuncinya untuk bisa menjawab pertanyaan tingginya ini berarti kita harus tahu data AB karena luasnya sudah diketahui 12. Nah, berarti kita coba dari pernyataan AC yang nilainya 14, apakah kita nanti bisa menentukan AB sehingga kita bisa menentukan tingginya kan gitu. Oke ya. Nah, AC-nya 14. AC mana 14? AC berarti segini ya. Ini 14. Oke. 14. Kalau AC 14 dan apa? BC 5, maka AB bisa dicari enggak? Bisa lewat apa? Iya, dari pernyataan 1 dengan AC yang sama dengan 14, kita bisa menentukan AB dari mana? Iya, dari Pitagoras. Oke ya, dari Pitagoras. Nah, Pitagorasnya kan bisa ya, berarti AB kuadrat sama dengan apa? AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ketemu AB-nya. Berarti AB ketemu, maka nanti bisa dimasukkan ke sini untuk mencari T. Kita tidak diminta menentukan nilainya, tapi secara logika kita diminta untuk memberikan jawaban apakah data dari pernyataan 1 ini bisa menjawab pertanyaan yang ini tadi. Berarti simpulannya bisa. 1 bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Nah, sekarang yang kedua coba kita. Jika yang diketahui adalah BD sama dengan 12, berarti ini sudah dianggap nggak ada ya, AC-nya. Sudah kita anggap nggak ada AC. Oke. Kita ganti ke data yang kedua. Data yang kedua adalah BD 12. BD 12. BD. Oke. Ini ya BD. Set. Ini nilainya adalah 12.
Dengan BD 12 kita ambil segitiga ini ABD. Nah, ada sisi miring 12 BD ya. Ada sisi tingginya adalah AD. Berarti kita juga bisa kan? Nah, menentukan apa? Iya, kita bisa menentukan AB. Kuncinya kan tadi harus tahu apa? AB. Oke ya. AB-nya bisa kita cari dari iya, apa? BD. BD kuadrat dikurangi apa? AD kuadrat gitu kan. Nah, sekarang kalau sudah tahu ini berarti tingginya juga bisa dihitung. Kalau tingginya sudah dihitung berarti artinya apa? Sudah bisa menjawab pertanyaan ini tadi. Berarti data yang nomor 2 ini juga mendukung. Nah, pilihan jawabannya sekarang apa? Nah, pernyataan satu saja cukup. Nah, benar tahu? Tapi pernyataan dua tidak cukup berarti salah ini. Nah, dua saja yang cukup, pernyataan satu tidak cukup berarti salah. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pertanyaan saja tidak cukup, salah toh? Satu saja, satu atau dua sudah cukup. Berarti pilihannya yang mana? Satu saja cukup atau dua saja cukup. Berarti yang D. Oke ya. Cara jawabnya model pertanyaan atau model soal yang seperti ini adalah yang begitu tadi. Oke, paham ya? Paham. Oke. Nanti bisa diulangi lagi kalau belum paham. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini dia. Soal yang nomor 4 ya sekarang. Masih sama. Masih sama. Teknisnya juga sama. Ini ya teknis soalnya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Pada trapesium siku-siku ABCD. ABCD, oke. AC 9 berarti diketahui AC 9 ini sudah tahu 9, oke ya. Segitiga luas segitiga ABC 10. ABC berarti ini ya. Oke, ini luasnya berapa? 10. Oke, luasnya 10. Berapakah panjang DC? Kita diminta menentukan panjang DC ya. DC yang mana ini? DC. Oke, ini ya. DC. Nah, kalau kita diminta menentukan DC, ini ada pernyataan dua ini. Sebelum kita ke sana, kita tancapkan logika mikirnya dulu. Sebelum kita mencari apa tadi? AD, apa DC ya tadi ya, DC. Artinya dari segitiga ACD ini, kita sudah tahu sisi miringnya, berarti kita tinggal mencari ini. Ini syaratnya. Syaratnya harus tahu apa? Sisi AD dulu, baru nanti bisa ngitung sisi CD, oke ya, dengan Pythagoras, oke ya. Syaratnya apa? Kita tahu untuk bisa menghitung CD atau DC kuadrat itu sama dengan kan apa? AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. AC-nya sudah ada, tinggal AD-nya yang ini harus kita cari dulu agar bisa menjawab DC. Oke, paham ya logikanya? Berarti kuncinya nyari AD. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan yang pertama. AB yang diketahui, AB yang ini. Oke. Yang diketahui adalah AB 4 ini. Pernyataan pertama. Apakah dengan AB 4 kita bisa menentukan AD? Kita kan tadi PR-nya nyari AD dulu kan? Oke. Bisa? Tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Ya bisa dong. Nah, kita lihat dulu. Kita punya teori bahwa ketika segitiga ini ya, segitiga ini set. Ya, ini segitiga ini. Oke ya, dan segitiga ini kita tarik ke sini. Nah, maka luasnya yang sebelah sini akan sama dengan luas sebelah sini. Begitu pula nanti ketika ini B-nya digeser ke sini misalkan. Nah, maka luasnya juga akan sama seperti ini. Sampai nanti pada ketika B-nya tegak lurus di sini. Ini akan jadi separuhnya. Itu teorinya. Sama ya, paham ya? Berarti apa? Kesimpulannya dari data 1 kita diketahui AB. AB-nya tadi berapa? 4. Nah, ini pelan-pelan harus benar-benar paham caranya dulu ya kan. Masalah trik cepat itu tergantung kalau mengerjakannya cepat karena sampean sudah paham. Gitu ya. Jadi jangan mudah tertipu dengan trik cepat. Kalau tidak paham dikasih trik cepat juga akan kesulitan mengerjakan soalnya pasti. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat tadi teorinya berarti luas apa tadi? Kita pakai ini. Luas segitiga apa? ABD itu sama dengan luas segitiga apa? Segitiga apa? ABC. Nah, luas segitiga ABC ini sudah tahu tadi berapa? 10 ini kan. Oke, berarti ini setengah alasnya apa? Dikali AB dikali AD. Ini kan segitiga yang ini.
Oke ya, setengah kali alas AB dikali tinggi AD. Nah, ini sama dengan 10. AB-nya sudah ada berapa? 4 dari soal tadi ini. Dari pernyataan ini tadi. Oke, berarti AD-nya bisa ketemu. AD-nya bisa ketemu. Oke ya. Kita tidak perlu ngitung nilainya. Oke. Kalau AD-nya ketemu, artinya apa? Set. Masukkan ke sini, DC-nya ketemu. Berarti ini benar. Bisa mendukung untuk menghitung pernyataan atau pertanyaan dari ini tadi. Oke ya, berarti satu bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Oke, itu satu sudah benar. Sekarang kita dari pernyataan yang kedua. Dari pernyataan yang kedua bagaimana? BC-nya adalah 7 ya, BC-nya 7 sekarang. Kita lihat BC 7. Oke, BC yang mana? BC. Sekarang yang diketahui adalah ini, BC. Ini 7. Oke, sisi miring ini ya. Oke, paham? Paham ya? Paham? Oke, nah sekarang kuncinya tadi apa? Kita menentukan AD dulu. Nah, dari sini apakah kita bisa menghitung AD-nya? Bisakah? Bisakah, bisakah, atau tidak bisa? Nah, syaratnya gimana? Untuk mencari AD, berarti kita pakai, kita ingat ini kan? Kita ingat apa itu namanya? Luas segitiga pakai pakai sin ya. Luas segitiga apa tadi? A, B, C. Kita berangkat dari sini A, B, C. Itu kita bisa setengah dikali sisi sampingnya ini. Nah, AC dikali sisi apa? BC yang samping sini ya, kalau ada segitiga seperti ini loh. Coba kalau ada segitiga ini saya tarik ya. Biar paham. Oke. Ini tadi apa? A, B, C. Nah, berarti kita kan kuncinya dari satu tadi, kalau kita bisa ngitung AB, kita bisa ngitung AD, logikanya gitu kan. Nah, sekarang dari segitiga ini sudah diketahui 7, sini berapa? 9 dan luasnya adalah 10. Nah, kita pakai persamaan ini. Luas segitiga ABC setengah dikali AC dikali BC dikali sin sudutnya apa ini? ACB atau sudut saya kasih nama theta. Nah, ini rumus luas segitiga pakai sinus. Diingat-ingat, dibuka kitabnya lagi ya. Nah, nanti kalau yang diketahui sisi sini sama sisi sini berarti ya setengah kali sisi sini sin sudutnya ini. Nah, tergantung sisi mana yang diketahui. Oke ya. Oke, dari sini kita bisa ngitung apa sih, Mas? Nah, kita bisa menentukan nilai sinnya. Bener, logikanya jalan. Ini ada nilainya, AC ada nilainya, BC ada nilainya. Sinnya bisa dicari? Sinnya bisa dicari. Kalau sinnya bisa dicari, kita bisa pakai tentukan cosnya. Bisa tentukan cosnya? Bisa. Misalkan kita hitung ya. Kita hitung saja lah biar tidak bingung. Oke. Kita hitung saja di sini. Luasnya tadi berapa? 10. Sama dengan setengah. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ngitung ini, tapi agar teman-teman paham bisa kita hitung lah untuk membuktikan. AC-nya berapa tadi? Ini dah 9. BC-nya berapa? 7. Oke. Sin theta. Oke ya. Berarti ini 20. Ini berapa? 63. Pindah ruas ke sini 63. Nah, ini kan cara cepat karena sudah paham teknik perhitungan pindah-pindah ruas, ya kan? Nah, gitu. Nah, terus ini sin theta. Nah, kalau kita tahu sinnya theta, berarti kita bisa nyari cosnya dari mana? Pakai prinsipnya trigonometri. Sin theta 20/63, berarti sisi miringnya 63, sini 20. Sini bisa dihitung kan? Bisa. Lihat Pythagoras kan? Berarti cosnya tetanya tahu. Oke ya, tidak perlu kita hitung nilainya. Nah, sekarang kita cek. Kalau cos tetanya sudah tahu ini, nah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah AB-nya bisa dicari? Karena tadi jika AB bisa diketemukan, saya ulangi lagi, maka AD bisa diketemukan. Jika AD bisa diketemukan, maka DC bisa diketemukan. Logikanya gitu ya. Oke, sekarang berarti kita cosnya sudah bisa dihitung, kita tinggal pakai rumus kosinus. Ingat ini sisi di depan sudut AB kuadrat sama dengan apa? Iya, sisi sampingnya AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang apa ditambah? Iya, dikurangi 2 AC dikali BC
cos theta. Nah, ini rumus kosinus segitiga. Coba dilihat-lihat lagi kata kuncinya ini ya. Ini harus dihafalkan ini. Tidak ada trik cepatnya, ini harus dihafalkan. Kalau tahu paham rumusnya ini, maka nanti sebenarnya ngitung ini cepat karena logikanya sudah jalan. Kita dituntut logika berpikirnya saja, tidak dituntut untuk menghitung nilainya berapa. Oke ya. Nah, oke, karena ini kita jelaskan biar paham ya. Sedikit butuh waktu biar teman-teman juga nanti paham. Oh, logika mikirnya begini. Nah, ini ya tadi cosnya sudah dapat, bisa kita hitung dari sini. Oke ya, ini sudah dapat. Oke, AC-nya ada, BC-nya ada, ya ada semua. Ini ada, AB-nya bisa dihitung? Bisa. Kalau AB-nya bisa dihitung, maknanya apa? Maknanya AD bisa diketemukan lewat cara seperti ini tadi. Dan selanjutnya DC bisa diketemukan. Oke ya, berarti bisa kan ngitung ini? Bisa menentukan apa? Nilai DC. Oke, berarti apa? Pernyataan 1 dan 2. Nah, 1 saja cukup atau 2 saja juga cukup. Yang D. Gimana? Paham? Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjutkan satu soal lagi. Kalau belum paham boleh diulang nanti ya. Oke, sekarang ini masih di geometri berkaitan dengan ini sudut-sudut ini sepertinya ya. Pada bangun di atas ini ya bangunnya. Oke. AE yang mana? Berpotongan dengan BD di titik C. Berapakah X min Y ya? X min Y. X-nya mana nanti? Sudut ini ya. Y-nya mana? Sudut ini. Oke. Putuskan apakah pernyataan ini berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. AB, BC, AC sama dengan. Nah, berarti ini kita pakai logika sudut segitiga ya, sudut-sudut yang saling berseberangan, ya, saling bertolak belakang, berlawanan ya, saling membelakangi, itu bagaimana prinsipnya. Oke. Nah, sekarang untuk bisa mengetahui apa tadi namanya X min Y, maka kita harus tahu X-nya berapa, kita juga harus tahu Y-nya berapa. Jika diketahui yang pertama, ini yang pertama. AB mana? AB, oke. Data yang pertama ya, sama dengan BC sama dengan AC. Berarti ini segitiga apa? Kalau begitu, kesimpulannya, kursornya hilang. Bentar. Nah, ini berarti AB sama dengan BC sama dengan AC. Ini segitiga apa? Berarti sama sisi. Berarti X-nya ini sudah tahu berapa? Dari pernyataan pertama itu X-nya sudah tahu berapa? 60 derajat. Kalau tahu ini 60 derajat, sini kan juga 60. Berarti Y-nya juga tahu. Ya kan, ini sudah saling berlawanan. Ya kan? Saling bertolak belakang. Berarti Y-nya juga sama dengan 60 derajat. Bisa ngitung X min Y berarti? Bisa kan, karena X-nya ada nilainya, Y-nya sudah ada nilainya. Berarti ini bisa. Oke, sip. Gitu aja, gampang toh. Nah, sekarang DE sama dengan EC. Ini pernyataan yang kedua ya, berarti pernyataan pertama ini kita anggap gugur dulu. Oke ya, kita anggap hilang dulu. Set. Oke, nah sekarang kita ke pernyataan yang kedua. DC, DE ya, DE mana D? DE, EC. Ini sama dengan ini, sama dengan DC. Oh, sama juga, sama sisi juga. Berarti ini 60 kan? Berarti sini juga 60. Oke ya. Kalau sini 60, sini 60. Nah, apakah sini juga pasti 60? Apakah sini pasti 60? Ayo, sama 60 apa enggak? Kalau datanya cuma ini saja. Sama? Pasti? Tidak pasti 60. Tidak pasti 60 ya. Oke, paham ya? Karena di sini kita nggak tahu apakah panjang ini sama kan gitu. Kalau sama berarti pasti 60. Kenapa lu? Tadi di pernyataan 1 sama. Ya, ini kita pisah dulu pernyataan 1. Kita anggap hilang dulu, kita ngecek dengan pernyataan yang 2 saja. Artinya apa? Pernyataan 2 saja ini tidak cukup untuk menjawab nilai X min Y, karena kita tidak tahu nilai X-nya. Kenapa? Karena sudutnya hanya diketahui 60 dan sini kita nggak tahu. Sini nggak tahu juga kan gitu. Sisinya ini sama apa enggak kita juga nggak tahu. Oke. Bisa dipahami kah? Dan
apalagi kita nggak tahu apakah sisi ini dan sisi ini sejajar. Kalau sejajar berarti bisa dihitung, karena di sini 60, sini karena sejajar juga pasti 60. Oke ya, itu sifat-sifat sudut-sudut dalam segitiga. Oke, berarti duanya tidak cukup untuk menjawab. Artinya apa? Kalau nanti 1 dan 2 diketahui bersama-sama, kalau ini tadi juga diketahui ini sama, berarti kan kita bisa ngitung nilai X-nya dari pernyataan ini tadi kan. Di sini tahu 60, berarti X-nya juga bisa tahu. Ya kan? Kalau satu saja, hanya nomor satu saja itu bisa. Tapi kalau nomor 2 saja itu tidak bisa, butuh data nomor 1. Oke ya. Kita pilih jawabannya kalau gitu. 1 saja cukup. Kalau 2 tidak cukup. Ini benar ya toh. Kalau ini 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 saja tidak cukup. 1 saja yang nomor 1 tadi cukup. Berarti yang paling benar adalah yang A, ini pilihannya. Yang 1 saja cukup, tapi yang 2 tidak cukup. Begitu kan? Oke, gampang. Selamat belajar. Ini selingan TPS, nanti akan kita seling-seling setelah belajar fisika, ada TPS-nya juga gitu ya. Asik ya kira-kira. Oke. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.